Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur kita kepada Allah di siang hari ini setelah bersama-sama kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat zuhur berjamaah disambung dengan sholat sunnah. Kemudian ada rutinitas yang kita lakukan di hari Rabu. Setiap hari Rabu kita belajar membaca Al-Quran, mentahsin Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran kita, dengan tujuan mudah-mudahan Allah golongkan kita termasuk sebaik-baik orang adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan jasmani rohani, insyaallah. Kita mulai teman-teman sekalian dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Hamalatil Quran, Akhlak fi Hamalatil Quran, tentang bagaimana kita kalau membaca Al-Quran harus dalam keadaan suci. Apa kata kitab tersebut? Wa ahibbu ayyukthiral qira'ata fil mushaf li fadli man qara'a fil mushaf. Aku menyukai apabila seseorang memperbanyak bacaan Al-Quran dari mushaf dibanding dengan hafalan. Kenapa demikian? Karena keutamaan baca Al-Quran adalah apa kelebihannya kalau kita dengan mushaf? Maka dua hal. Yang pertama yaitu bisa melihat langsung ke Al-Quran. Kemudian bisa mengucapkan dengan lisan. Kemudian juga bisa kita melihat dengan mata kita. Yang semula kita melihat sesuatu yang sembarang, ya, termasuk maksiat mungkin, dialihkan ke Al-Quran, maka Allah berikan kasih sayang kepada kita. Pandangan kita yang semula kotor dengan melihat Al-Quran, maka suatu keutamaan. Maka keutamaan orang baca Al-Quran dengan melihat langsung itu lebih utama daripada hanya sekedar menghafalkan. Karena kalau menghafal itu kan hanya membaca dengan lisan kita, ya. Kemudian berikutnya adalah apa kata kitab tersebut? Wala yambaghi lahu ayyuhmilal mushaf illa huwa tahirun. Enggak boleh kita buka Al-Quran itu kalau enggak punya wudu. Cuman kata ulama itu dipertimbangkan jika Al-Qurannya, mushafnya seperti terjemah itu kan imbang, ya, antara artinya yang dari tulisan abjad Indonesia dengan
Arab asli itu kan. Fa in ahabba ay yuqra fil mushaf ala ghairi taharatin fala ba'sah ya. Walakin la yamassuhu ya. Jangan pula bawa Al-Qur'an dalam keadaan kecuali dalam keadaan suci. Namun apabila hendak membaca dalam keadaan belum suci, dalam kurung tidak punya wudu, maka juga tidak masalah. Selama tidak menyentuh mushaf. Enggak menyentuh mushaf. Misalkan contoh, kita baca Al-Quran, tak punya wudu. Maka dia dengan apa? Maka dia bisa buka dengan seperti telunjuk. Telunjuk kan ada kan, bisa itu di pendapat ulama kan bisa dibuka. Kalau misalkan tidak ada opsi lain, saya langsung pakai. Tapi seharusnya memang harusnya punya wudu gitu ya. Agar supaya apa? Agar termasuk dalam sabda Rasulullah SAW, la yamassal Qur'an illa tahirun. Janganlah menyentuh Al-Quran melainkan dalam keadaan suci. Ya. Pertanyaannya, bagaimana dengan Android yang isinya Al-Quran? Apakah harus wudu? Maka disebutkan dalam keterangan di sini, kecuali membaca Al-Quran melalui mushaf Android, maka tidak mengapa menyentuh meskipun dalam keadaan tidak punya wudu. Jangan buka HP kemudian dibuka scroll ada ayat Al-Quran, itu bukan Al-Quran ya. Hanya isinya Al-Quran, karena bukan mushaf ya. Kalau sudah mushaf ya seperti ini, la yamassuhu ilal mutahharun. Jadi yang dimaksud mushaf adalah yang berbentuk kitab, yang murni isinya adalah Al-Quran saja. Kalau di HP isinya foto, isinya aplikasi dan seterusnya. Sewaktu-waktu jenengan buka Al-Quran, punya hafalan misalkan, kita buka surat Al-Alaq, setelah pertengahan surat kok lupa yang dibuka, oh ayatnya ini, gak apa-apa ya, gak harus wudu ya. Sering ada pertanyaan, bagaimana kalau isinya Al-Quran di dalam mushafnya bawa ke kamar mandi HP-nya? Ya gak apa-apa. Itu kan ditutup, kita mati ini sudah hilang. Jadi yang disebut dengan mushaf adalah kata Rasulullah, yang disebut dengan Al-Quran adalah ya ini Al-Quran yang utuh sepenuhnya. La yamassuhu illal mutahharun. Jangan kau menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Itu pun walaupun nggak suci, apa tadi ada opsi pakai kayu lah kalau misalkan. Tapi kok jahil sekali gitu. Sebaiknya punya wudu. La yamassana Al-Quran illa tahirun. Kata Rasulullah, jangan kau pegang Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Kenapa? Karena Al-Quran murni kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dengan istiqomah mengaji, dengan terus belajar, walaupun tidak setiap hari ya. Kita belajar setiap minggu, setidaknya setiap minggunya belajarlah membaca yang harusnya bacaannya kurang pas, jadi pas. Makhrajnya kurang pas, sedikit-sedikit. Kan nggak mungkin langsung bisa. Yang penting kita istiqomah. Baik, kita mulai dengan membaca surah An-Nasr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di bacaan tajwidnya, di buku tajwidnya di halaman 18 ya. Hukum nun sukun sudah kita lewatin, mim sukun ada 3, yaitu idgham mimi. Bila jenengan baca Al-Quran bertemu dengan mim bertemu ba, dengung.
Bila baca Al-Quran bertemu mim, mim sukun bertemu dengan mim, maka dibaca dengung. Bila bertemu dengan selain dua huruf tersebut, namanya ikhfa, idhar syafawi. Jadi mim bertemu mim, itu mimi, mim bertemu ba, ikhfa syafawi. Kemudian mim sukun bertemu selain dua huruf tersebut, namanya idhar syafawi. Sehingga jika buka Al-Quran, paling banyak contohnya di Al-Quran adalah bacaan idhar syafawi. Mim sukun bertemu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Baik, di halaman 18 ada hukum idgham. Hukum idgham bersama hukum idgham. Idgham mislain. Idgham mislain. Memasukkan dua huruf yang sama. Memasukkan dua huruf yang sama. Bertemunya dua huruf yang sama. Bertemunya dua huruf yang sama. Yang pertama sukun. Yang pertama sukun. Lam sukun bertemu dengan lam. Sinonim sama. Dal sukun bertemu dengan dal. Ra sukun bertemu dengan ra. Zal sukun bertemu dengan zal. Qul la as'alukum, digabung. Qul la as'alukum. Gimana Ustaz kalau misalkan kulnya lamnya digabungkan aja, nggak usah pakai lam? Loh, nggak bisa. Kul kan fi'il amar. Nanti kalau digabung dengan kul, membuang lamnya satu, karena dasar, oh ini kan idgham mislain. Sebaiknya digabung saja. Karena kul itu isim fi, apa namanya? Fi'il amar. Nggak bisa. Kemudian dal ketemu dengan dal. Wa qad dakhalu bersama? Jadi nggak dibaca wa qad. Jadi qalqalahnya sifatnya hilang. Wa qad dakhalu. Wadhkur rabbaka katsira. Wadhkur rabbaka. Jadi dari kalimat uzkur, ingatlah rabbaka kepada Tuhan. Idzahaba. Kecuali wawu sukun bertemu dengan wawu. Contoh di surat An-Nasr itu. Al-Asr ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus amanu wa 'amilu. Nanunya ada jamak di situ. Illal ladzina amanu wa 'amilu nu wa 'amilu. Jangan nuwa'a. Tidak. Atau ya ketemu dengan ya sukun bertemu dengan ya. Yang kedua idgham mutaqaribain. Berdekatan. Kita baca bersama-sama. Idgham mutaqaribain. Sama. Idgham mutaqaribain. Memasukkan dua huruf. Memasukkan dua huruf. Yang berdekatan makhrajnya. Lam sukun